Di awal film ini terlihat seorang anak berusia 11 tahun bernama Chen sedang mencuri anak anjing untuk hadiah adiknya yang sedang berulang tahun. Di rumah, Soy yang senang dengan hadiah kakaknya menamai anjing itu Mami yang berarti tulus. Oke, kita sebut saja Boy ya biar gampang. Mereka berdua merawat Boy dengan penuh kasih sayang. Singkat waktu, Boy telah tumbuh besar. Sedikit informasi, Chen dan Soy sejak kecil telah ditinggal pergi orang tuanya. Mereka sedari kecil hidup bersama bibinya. Suatu pagi, Soy terlihat sedang membawa tasnya diam-diam agar terhindar dari omelan kakaknya karena telah pipis di kasur. Kakaknya yang melihat, dia berjalan mendekati Soy. Soy tetap tidak mau mengaku jika dirinya pipis di kasur. Dia mengkambing hitamkan Boy, dan Boy yang tak mau dikambing hitamkan, dia mengambil tas Soy lalu diberikannya kepada Chen. Chen menemukan celana dalam Soy di dalam tas itu. Di sana Soy langsung mengadu sambil menangis kepada bibinya yang baru saja pulang. Di dalam, Soy yang marah dengan kakaknya tak mau diajak sarapan bersama dengannya. Untung saja kakaknya bisa merayunya dengan janji akan membelinya es krim saat pulang sekolah. Scene berpindah, di sekolah, Guru Chen memberi tugas kepada para muridnya untuk menggambarkan siapa orang yang ingin ditemui muridnya. Terlihat murid lain merasa antusias saat menjawab siapa orang yang ingin ditemuinya, tapi tidak dengan Chen. Dia menjawab tidak ingin bertemu siapa-siapa. No. I know, kamu pasti pengen ketemu ibumu kan, Chen? Lanjut, saat pulang sekolah, Chen pergi membeli es krim untuk menepati janji kepada adiknya. Sementara di tempat lain, Soy bersama Boy sedang menunggu Chen pulang di halte bus. Saat bus sekolah datang, Soy langsung berdiri menengok-nengok pintu bus tapi Chen tidak keluar dari bus. Karena insting anjing lebih tajam dari manusia, Boy tiba-tiba lari menyusul Chen yang sedang berlari juga. Ternyata Chen pulang sekolah dengan berlari karena uang transportnya dipakai untuk membeli es krim demi menepati janji dia kepada adiknya. Saat mereka berjalan pulang, Soy menangis karena mendapati es krimnya sudah mencair. Dia melempar es krim itu membuat kakaknya agak marah. Untung saja Boy mencairkan situasi ini dengan dia bertingkah lucu. Tuh lihat. Di rumah, Soy mengobati luka kakaknya saat mereka akan makan bersama. Sepertinya Chen mendapatkan luka ini ketika dia berkelahi. Paginya, Paman dan Bibi Chen berkata kepadanya saat sedang sarapan. Dia mengatakan akan pindah rumah karena pekerjaannya. Tapi sayangnya, mereka berdua tidak bisa membawa Chen dan Soy karena tidak memiliki banyak uang. Pamannya mengusulkan agar dia dan adiknya pergi ke panti asuhan saja sambil menunggu ibunya datang. Chen yang kesal mendengar itu kemudian pergi keluar. Namun bibinya menghentikan dia. Bibinya memberikan kertas yang bertuliskan alamat rumah ibu Chen. Dia juga berkata kepada Chen akan memberikan sedikit uang kepada dia di setiap bulannya. Chen kemudian pergi mencari alamat itu. Di rumah, Soy terlihat sedang bermain-main dengan Boy. Dia berlagak menjadi ibu-ibu, sedangkan Boy menjadi Soy. Saat mereka sedang bermain, Soy membayangkan ibunya ada di taman bersamanya dan dia membelikan Soy es krim. Mereka kemudian berhenti bermain karena sudah waktunya untuk menjemput Chen. Sampai malam dia tetap menunggu kakaknya di halte bus. Di tempat lain, Chen terlihat sedang duduk sedih sambil memegangi alamat rumah ibunya. Balik lagi ke Soy, terlihat Boy membangunkan Soy dan lagi-lagi menyusul Chen yang ada di dalam bus. Soy yang bertemu kakaknya menangis. Dia takut jika kakaknya pergi meninggalkannya. Di gendongan Chen, dia mengatakan kepada kakaknya apakah ibu akan segera menemui kita. Libur sekolah, Chen dan Soy memilih untuk membandingkan Boy. Soy juga ikut keramas saat itu, walau tadinya dia tidak mau keramas karena takut memejamkan matanya saat rambutnya dibilas. Lanjut, Chen yang sedang menyiapkan makanan untuk mereka, kemudian Soy tiba-tiba datang sambil membawa kertas yang berisikan alamat rumah ibunya. Kakaknya yang melihat langsung menarik surat itu. Dia yang marah seharian kemarin mencari ibunya tak ketemu, kemudian berkata kepada adiknya bahwa ibu tidak akan menemui mereka. Chen yang tambah kesal mengambil tas Soy yang dibelikan ibunya dan akan membuangnya, membuat Soy nangis semakin menjadi-jadi. Di sana, Boy hanya melihati mereka berdua yang sedang bertengkar. Malamnya saat Soy sudah tidur, Chen bersama Boy duduk bersama di depan rumah. Chen mengatakan apapun yang terjadi, Boy harus bisa menjaga Soy. Mereka juga berjanji tidak akan pernah berpisah.
Di pagi hari yang cerah, Chen, Soy, dan Boy pergi bermain di sungai yang telah tertutup salju. Saat mereka sedang bermain, tiba-tiba perut Chen sakit dan ingin buang air besar. Chen menyuruh adiknya untuk tetap diam di tempat sementara dia pergi sebentar untuk buang air besar. Tak lama terlihat layang-layang putus membuat Boy berlari mengejar layang-layang itu. Tapi saat dia sampai di tempat layang-layang itu jatuh, salju yang Boy pijaki retak membuat dia jatuh ke sungai. Astagfirullah. Soy yang melihatnya segera berjalan mendekati anjingnya untuk menolong. Tapi karena es yang tipis di sana, membuat Soy juga ikut terjatuh. Chen yang selesai buang air besar melihat adiknya tercebur langsung lari menolong adiknya. Namun dia dihentikan oleh orang yang ada di sana. Boy yang bisa berenang bisa selamat setelah terus mencoba untuk naik ke atas. Akan tetapi Soy yang tak bisa berenang, dia tak bisa terselamatkan dan meninggal. Sumpah, Bayani sedih banget di scan ini. Semenjak kejadian itu, Chen sangat marah kepada Boy. Dia selalu mengusir Boy setiap dia masuk ke rumah. Boy yang sedih kehilangan Soy sering terlihat ada di halte bus mengingat mereka sering menghabiskan waktu di sana untuk menunggu kakaknya. Chen berniat akan ke Busan untuk menemui ibunya. Di jalan, Boy terus mengikuti dia walau beberapa kali sering diusir oleh Chen. Saat Chen naik kereta, Boy terus mengikuti dia dan mengejarnya. Kini sampailah Chen di depan rumah ibunya. Dia yang tak mau membunyikan bel memilih tidur di depan pintu. Scene berpindah, di sini kita dilihatkan bagaimana kesetiaan anjing kepada pemiliknya. Terlihat Boy terus berlari untuk mencari di mana Chen menggunakan indera penciumannya. Balik lagi ke Chen, ibunya yang sudah pulang menyuruh dirinya masuk. Sepertinya ibunya kurang peduli dengan Chen. Terbukti saat Chen akan mengatakan bahwa Soy telah meninggal, ibunya malah pergi untuk mengangkat telepon, lalu menyuruh Chen untuk tidur saja. Paginya Boy lapar mencoba meminta makanan kepada seseorang tapi malah diusir. Dia yang kelaparan memilih untuk istirahat sebentar. Saking laparnya nih ya, Boy nyampe mencuri makanan milik seseorang. Dia berusaha beratraksi ego untuk mendapatkan makanan dari seseorang. Sementara Chen yang ada di kamar ibunya, dia dipamiti oleh ibunya yang akan segera pergi ke Amerika dan berencana tidak akan balik lagi ke Korea. Ibunya menitipkan uang untuk bibinya kemudian pergi. Saat itu Chen memilih untuk tetap pura-pura tidur dan tidak mengatakan apa yang terjadi. Dia menyisihkan uang yang ibunya berikan untuk Soy dan dimasukkannya di tas Soy. Kini tibalah Boy di Busan. Dia terus berjalan mencari di mana Chen. Padahal Nia, dia sempat bersimpangan dengan Chen yang ada di dalam bus. Tetapi dia tak melihatnya karena sedang terpaku dengan pesawat yang sedang terbang. Scene berpindah, terlihat ibu Chen sedang bersama calon suaminya untuk mengurus paspor. Di dalam bus yang Chen tumpangi, dia bertemu dengan dua anak pengemis. Chen yang merasa kasihan mendengar kisah dua anak itu kemudian memberinya uang. Saat turun dari bus, Chen memandangi kehangatan keluarga yang sedang makan di restoran cepat saji. Tak lama datang dua anak pengemis tadi. Salah satu dari anak itu, atau kita panggil saja Sally, dia memberi Chen makanan serta berkata kepada Chen bahwa mereka sebenarnya hanya membohongi orang-orang yang ada di dalam bus. Mereka juga menawarkan Chen untuk ikut bersama mereka. Chen yang lumayan penasaran kemudian bertemu dengan bos mereka yang mempunyai seekor anjing. Mereka menamai kelompok ini dengan rumah cinta. Chen makan bersama dengan anak-anak di sana. Saat Chen akan ikut mereka naik tangga, bosnya berkata akan mengambil tas yang dibawa Chen. Dia yang menolaknya kemudian memilih akan menyimpannya sendiri. Dia ditemani anjing bos pergi ke jalan untuk menaruh tas ini di dalam loker. Di luar, Boy yang kelaparan terlihat sedang diusir oleh orang saat masuk ke dalam rumah makan. Dia berjalan ke tempat sampah dan mengais-ngais plastik di sana. Namun tak lama saat dia masuk, dia mencium bau Chen. Tapi dia tak bisa membuka pintu yang ada di sana. Beralih ke Chen, saat akan menutup loker, dia teringat Soy yang takut akan kegelapan. Kemudian dia mengeluarkan senter yang ada di dalam tas dan menyalakannya.
Tak lama setelah dia pergi, Boy berhasil membuka pintu itu dan langsung berlari ke tempat loker. Dia mengendus-ngendus loker yang terisi tas Soy. Boy seolah mendengar Soy memanggil dirinya. Hal ini sangat membuatnya sedih. Dia terus berada di sana sampai tertidur hingga pagi. Di tempat lain, Chen bersama Sally mulai bekerja sebagai pengemis di kereta. Kali ini Chen yang bercerita. Dia menceritakan hal apa yang terjadi pada dirinya hingga membuat dia menangis sendiri. Namun tak lama, datang petugas kereta yang akan menangkap mereka. Chen dan temannya lari untuk kabur. Setelah lolos dari kejaran petugas kereta, mereka berdua melihat orang-orang berkerumunan. Chen dan Sally yang penasaran kemudian ke sana dan ternyata Boy yang berhari-hari di depan loker akan diambil oleh petugas. Awalnya Chen bersikap masa bodoh, namun karena kasihan, dia mengatakan bahwa Boy adalah anjingnya, membuat dia tidak jadi diambil oleh petugas. Boy lalu mengikuti Chen sepanjang dia pergi, sampai mereka tiba di rumah cinta. Rumah cinta pemangsaan nih. Di sana teman-temannya kagum mengetahui anjing ini mengikuti Chen hingga sampai ke Busan. Bosnya juga kagum dan berniat akan memeliharanya. Paginya terlihat Boy sedang dilatih oleh Pak Bos. Saat para anak-anak keluar dari rumah, Boy langsung lari menyusul Chen. Sally yang kasihan meminta Boy kepada Pak Bos untuk bekerja bersamanya. Kini mereka bertiga mengemis bersama di kereta. Di sana Sally berpura-pura menjadi anak yang buta. Dengan cara itu, mereka mendapatkan pendapatan yang lebih banyak dari hari biasanya. Esoknya saat mereka sedang makan di jalanan, Boy tiba-tiba muntah karena telah memakan makanan yang sudah kadaluarsa. Sally mengajak Chen untuk melaporkan kepada polisi, tapi Chen tak peduli dan malah memarahi Boy. Padahal dalam hati Chen, dia juga marah dengan penjual toko itu. Dia diam-diam melempar batu ke kaca toko itu. Malamnya Pak Bos memarahi anak-anak karena mendapat penghasilan lebih sedikit dari hari biasanya. Pak Bos kemudian mendorong Sally. Nah, si Chen yang tak terima saat Sally akan dipukul, dia mengadang Pak Bos dan mengatakan mereka semua tak bersalah. Pak Bos yang marah langsung memukul Chen membuat Boy menggonggong khawatir takut majikannya kenapa-napa. Pak Bos juga memukul perut Boy karena dia tak patuh dengan dirinya. Paginya nih ya, para anak-anak dibelikan baju baru oleh orang di sana dan mengajak mereka berlibur. Wow, ada liburannya juga ya ternyata. Saat anak-anak sedang berlibur, Pak Bos membawa Boy masuk ke kandang dan menyuruh anjingnya untuk menyerang dia. Jelas Boy kalah karena dia terikat dengan tali pendek. Malamnya Boy yang sudah tak berdaya dibuang ke tempat sampah. Jancuk kewang. Dengan kondisinya yang parah, Boy tiba-tiba teringat ucapan Chen yang menyuruhnya untuk menjaga Soy. Tapi dia gagal karena telah membuat Soy jatuh ke dalam sungai. Terlintas wajah Soy diingatannya. Scene beralih, terlihat anak-anak telah pulang piknik. Chen yang sengaja membelikan sosis untuk Boy agak bingung melihat dia tidak ada di depan. Di dalam, Chen mendengar dua orang yang sedang membicarakan anjing Pak Bos yang telah menyerang anjing lain. Sontak dia langsung bertanya di mana Boy sekarang. Dia kemudian segera lari ke tempat pembuangan sampah tapi telat. Boy sudah tidak ada di sana. Chen yang marah kemudian memukul-mukul kandang anjing Pak Bos. Chen yang tak sengaja memukulnya membuat Pak Bos semakin marah. Pak Bos berniat akan menghukum Chen. Nah, Sally langsung gercep masuk ke rumah untuk menelpon polisi walau tadinya sempat diingatkan oleh Mamat. Saat Chen akan dimasukkan ke kandang anjing Pak Bos, terdengar suara mobil polisi. Singkat waktu, kini Chen telah kabur dari kantor polisi, sementara teman-temannya yang lain tidak kabur dan memilih untuk dibawa ke panti asuhan. Chen yang kabur pergi ke loker untuk mengambil tas milik adiknya, tapi ternyata di sana ada Pak Bos yang langsung membawa dia. Untungnya nih ya, Chen bisa kabur saat Pak Bos lengah. Di tempat yang tak jauh, Boy mendengar suara teriakan Chen. Dia yang melihat Chen sedang lari langsung membantunya dengan melawan anjing Pak Bos yang akan menangkap Chen. Hingga kejar-kejaran pun terjadi di sana. Saat si anjing bos terus mengejar Chen dan Boy, tiba-tiba dia tertabrak mobil. Syukurin lo, mampus. Setelah itu, terlihat Boy telah berhasil mengambil hati Chen lagi. Kini mereka setiap hari bersama.
Hingga suatu hari Chen demam karena kehujanan. Di sana Boy terlihat sangat peduli terhadap Chen. Dia menyelimuti Chen dengan koran, bahkan mencuri roti agar Chen bisa makan. Sementara di tempat lain, Ibu Chen berada di kantor imigrasi sedang mengecek data visanya. Dia kaget melihat data yang bertuliskan Soy telah meninggal. Seketika dia langsung menangis. Suatu hari saat Chen sudah mendingan, Boy yang sedang berjalan bersamanya lagi-lagi mengelus-ngelus matanya. Padangan Boy merasa buram. Chen yang khawatir memeriksakan Boy ke dokter. Dokternya berkata penglihatan dia sudah cukup buruk, bahkan hampir buta. Semenjak itu, Chen berkata dia tidak akan pernah meninggalkan Boy lagi. Dia juga meminta maaf karena perilaku Chen menyebabkan Boy seperti ini. Di sana, Chen memeluk Boy sambil menangis. Paginya mereka ke rumah Ibu Chen yang ternyata dia tidak ada di rumah. Mereka kemudian berjalan pulang dan memilih tidur. Sementara ibunya terlihat dia sedang pulang ke rumah bibinya dan melihat hasil karya Chen yang membuatnya menangis. Balik lagi ke Chen, keberadaan dia sedang diintai oleh Pak Bos. Bahkan saat Chen dibawa oleh petugas layanan masyarakat ke penampungan, Pak Bos berani-beraninya mencari akal untuk menculiknya. Melihat majikannya dibawa oleh Pak Bos, dia mengejar Pak Bos, tapi sayangnya Boy yang hampir buta kalah cepat dengan Pak Bos. Lagi-lagi dia mengandalkan indera penciumannya untuk mencari Chen. Di sana Chen yang dibawa oleh Pak Bos, dia dimasukkan ke dalam akuarium besar lalu diisi air oleh Pak Bos dengan selang. Waktu terus berjalan, volume air di kolam terus menaik. Sementara terlihat Boy sedang terus berlari mencari Chen, hingga dia akhirnya berhasil menemukan Chen dan langsung mendorong Pak Bos. Nah, Pak Bos yang tak terima, dia mengambil kayu dan langsung memukul Boy. Chen yang sadar dari pingsannya segera menyelamatkan Boy. Dia mengambil besi yang ada di dekatnya dan Chen terus memanggil-manggil Boy. Dia membawa Boy ke rumah sakit. Di sana dokternya berkata umur Boy sudah tidak lama lagi. Tak lama, Ibu Chen datang bersujud meminta maaf kepadanya. Chen yang tetap marah, kemudian dia diredakan oleh Boy yang tiba-tiba bangun memegang dirinya. Kini Chen dan Boy pulang ke rumah diantar polisi. Di rumah, Boy yang bangun tidur melihat gambar milik Soy di bawah meja, membuat dia teringat kembali sering menghabiskan waktu bersama Soy di halte bus. Di sana, Chen yang baru bangun tidur mendapati Boy tidak ada di sampingnya, langsung mencari Boy. Dia melihat Boy sedang tergeletak di depan rumah, kemudian menggigit-gigit celana Chen seolah mengajaknya pergi ke suatu tempat. Chen yang peka kemudian membawa Boy ke halte bus. Di sana Chen berterus terang kepada Boy. Dahulu dia mencuri Boy untuk hadiah Soy saat ulang tahun. Chen juga meminta maaf kepada Boy karena sempat membencinya berhari-hari. Alasannya karena saat Chen melihat Boy, dia langsung teringat kepada Soy adiknya. Dia marah karena Boy tidak dapat menjaga Soy saat itu. Ketika dia sedang terus meminta maaf kepada Boy, tiba-tiba Boy mengembuskan nafas terakhirnya. Chen menangis sejadi-jadinya melihat Boy meninggal. Dan film pun selesai.